Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini di kuliah 7 menit ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu lagi yang menarik yang kebetulan diposting oleh salah satu akun Instagram yaitu Ngerti Saham. Di sini judulnya dalam postingannya yaitu warga kampung miliarder Tuban menyesal jual tanahnya. Nah, ini adalah yang menarik karena ini juga sudah menjadi berita ya. Ini ada di Kompas TV. Nah, kenapa sih mereka menyesal? Nah, di sini kita baca sebentar ya. Hampir 1 tahun berlalu sejak warga desa Wadung di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi miliarder karena menjual tanahnya kepada Pertamina. Tanah mereka kini sudah menjadi bagian dari kilang minyak Tuban milik Pertamina, Rosneft gitu ya. Dan ratusan warga ini mengaku menyesal. Nah, kenapa? Ini salah satu seorang warganya yang bernama Musanam. Dulu punya 6 ekor sapi mas, sudah tidak jual 3 untuk hidup sehari-hari dan kini tersisa 3 ekor saja. Warga lain yang ikut berunjuk rasa adalah Mugi. Dia tak punya pekerjaan setelah lahan pertaniannya seluas 2,4 hektar dijual ke Pertamina. Uang sebesar 2,5 miliar didapat dari hasil jual tanah sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian ditabung. Nah, dan ini ada penjelasannya lagi. Ya, nyesal. Dulu lahan saya ditanami jagung dan cabai, setiap kali panen bisa menghasilkan 40 juta. Berarti ya kira-kira 40 juta itu 3-4 bulan lah ya. Sejak dijual sudah tidak ada lagi penghasilan. Ini ya, di sini di Instagram Ngerti Saham juga. Wah, ramai sekali, banyak pro dan kontra. Nah, bagi kita sendiri gimana sih? Ini saya di video ini akan membahas tentang lebih baik uang sedikit tapi rutin dibandingkan uang banyak cuma sekali. Kalau teman-teman mengira, oh enak dong ya punya uang miliaran rupiah. Namun kalau uang miliaran rupiah itu bukan hasil yang dia dapatkan setiap bulan atau setiap tahun, itu jelas tidak menyenangkan. Kenapa? Karena tidak rutin gitu. Jadi pebisnis yang memiliki omset miliaran rupiah atau mungkin memiliki profit miliaran rupiah itu karena dia mendapatkannya sudah rutin, sehingga gaya hidupnya untuk miliaran rupiah itu sudah klop, sudah tepat gitu loh. Sedangkan kasus yang ada di Tuban yang menimpa para petani itu kan gaya hidup mereka adalah gaya hidup puluhan juta karena hasil dari bertani. Tidak cocok akhirnya dengan gaya hidup yang miliaran rupiah. Kalau kita bahas lagi adalah ini analoginya seperti air. Saat kita banyak minum air setelah berolahraga, yang ada kan kita itu malah mual. Kita ingin sekali minum air sebanyak-banyaknya setelah selesai berolahraga gitu. Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah hanya duduk tenang, minum paling tidak segelas saja. Dibandingkan harus meminum 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas yang akhirnya kita malah mual gitu, malah muntah-muntah gitu kan. Walaupun keinginan di dalam diri itu ada gitu. Tetapi keinginan itu ternyata hanyalah permainan di dalam pikiran. Sedangkan tubuh sendiri itu tetap punya batas untuk bisa meminum air gitu. Nah, ini juga berlanjut bahwa keinginan kita itu akhirnya punya batas. Ya, keinginan kita memang sebenarnya tidak terbatas, tetapi bendanya itu terbatas. Kita punya uang 1 miliar, kemudian kita buat apa? Misalnya beli rumah, beli mobil, beli tanah, terus buat apa lagi? Nah, benda yang kita inginkan itu memang banyak. Tetapi setelah kita punya 2-3 benda yang sama, kita malah menjadi beban gitu. Benda-benda itu akhirnya beban. Mungkin teman-teman senang punya 2 handphone. Tetapi kalau teman-teman punya 3, punya 4, itu malah jadi beban. Teman-teman harus mengisi pulsa 4 kali lebih banyak. Mengisi paketan internet jadi 5 kali lebih banyak, ya kan? Harus mencharge sehari menjadi mungkin bisa 8-10 kali untuk 4 HP yang berbeda. Itu kan jadi beban, bukan malah jadi bikin bahagia gitu.
Nah, kemudian juga kalau teman-teman punya lebih banyak mobil gitu kan, punya mobil 2, punya mobil 3, itu kan bayar pajak tahunannya juga akhirnya jadi besar. Mobil-mobil mewah itu pajak tahunannya bisa 8 juta per tahun ya kan. Kalau punya 2 mobil saja bisa 16 juta per tahun. Punya 3, punya 4 itu bisa 50 juta per tahun. Sedangkan bagaimana pendapatan teman-teman semua? Ya kan, bagaimana uang yang dihasilkan tiap bulan? Apakah sebanyak 50 juta setahun? Kalau iya, ya mepet sekali gitu kan. Kalau 50 juta sebulan, ya mungkin bisa, mungkin cukup. Jadi badan kita itu kadang sadar kalau kita tuh punya batasan, tetapi pikiran kita itu seringkali menipu kita kalau ya udah kita harus memenuhi semuanya, beli lebih dari satu gitu kan. Yang akhirnya terjadi ya pada uh, warga di Tuban ini gitu ya. Ya sangat disayangkan gitu kan, seharusnya dengan uang miliaran rupiah itu bisa diputar lagi lah untuk investasi atau mungkin untuk berbisnis, untuk belajar jualan gitu kan. Dan ya sangat disayangkan. Ya mungkin ini video kuliah 7 menit. Ternyata psikologi kita itu lebih memilih untuk memiliki uang secara sedikit tapi rutin dibandingkan banyak tapi hanya sekali. Itu saja video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.